di komputer, Ibu akan sharing screen dari sini. Apakah sudah tampak? Belum. Oke, udah lagi mulai ya. Udah. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Siapa masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Kita belajar tekanan benda padat dan tekanan benda cair. Oke, Ibu tanya satu orang ke Khairul Anwar. Khairul, kalau rumus zat cair apa kemarin? Rumus untuk tekanan hidrostatis apa kira-kira? Masih ingat nggak? Gak ingat, Bu. Soalnya kemarin saya masuknya agak telat pas sudah mau selesai, Bu. Hah? Kalau udah mau selesai berarti harusnya bisa ini inget. Merogoh celana. Oke, yang lain siapa kira-kira ya? Hidayatullah. Mana Hidayat? Ayo, rumus tekanan hidrostatis apa kemarin? Hidayat? Kalau Ibu minta nulis catatan, ada loh di catatan harusnya. Ayo, di catatannya masing-masing. Tekanan hidrostatis apa? Kata kuncinya celana, saku. Saku itu kalau mau ambil uang diapain? Ayo, dijawab. Kok di-mute? Yang lain boleh loh kalau gitu. Siapa yang ingat celananya diapain kalau mau ngambil uang? Sakunya diapain? Rogoh. Hah? Pegang. Kalau dipegang, emang ada rumus pegang? Rogoh. Iya benar. G dikalikan H. Itu untuk yang zat cair atau hidrostatis. Kalau untuk yang padat, kemarin gimana? Supaya nggak banyak tekanan hidup, maka apa saja yang harus di... Aku ingatnya P sama dengan M bagi V. Ya. M bagi V? Yakin M bagi V? Per V? Itu rho, mencari massa jenis. Nah, kalau massa jenis untuk... ya? Yang memiliki volume. F, P, ayo, sama... benda padat. Wah, bahaya F ini dibagi yang A. minggu lalu. Nah, apa dari simbol tekanan? P. P itu F per A. Iya, Pascal. Nah, kalau yang tadi hidrostatis, P juga, tapi rho. Rogoh. G, ya, yang agak mirip. Merogoh. Iya, Ocek. PGH. Kalau gitu, kita lanjutkan yang hari ini. Apa, Bu? Nah, hidrostatis nanti ada dua yang akan kita pelajari, yakni hukum Archimedes dan juga hukum Pascal. Siapa yang pernah melihat, menonton, mengamati kapal selam kira-kira? Siapa? Pernah tahu tuh? Gimana cara kerja kapal selam? Airnya itu masuk ke tabung, habis itu nanti jauh masuk ke dalam. Terus? Ya, habis itu bikin kalau airnya bisa dikeluarin airnya sama bisa dimasukin buat di tabungnya yang buat nyelam. Kan? Nah, kalau misalnya airnya masuk, apa yang terjadi dengan kapal selam? Kapal selamnya di mana posisinya? Itu lebih ke bawah. Nah, artinya dia menyelam. Kalau menyelam berarti sepenuhnya berada di dalam air, toh? Kapal selam kan dia cara kerjanya melayang-layang di dalam air nih. Iya. Kalau misalnya udah krunya mau naik ke darat, nah berarti kapal selamnya naik ke atas, ke permukaan air laut. Nah, kalau misalnya tadi posisi yang ketika dia berjalan normal, kapal selam ini istilahnya melayang toh, melayang di dalam air. Bisa nggak, Bu, kapal selamnya itu jalannya kayak misalnya mobil tapi dia di dasar laut? Nah, coba kalau kayak gini, posisi ini. Bisa nggak kira-kira? Kapal selamnya itu punya roda nggak kira-kira? Tidak. Nah, berarti yang di posisi C ini kapal selamnya tenggelam. Ya kan? Nah, tadi kalau di posisi A, ketika kapal selamnya mau turunkan penumpang kru,
Nah, maka posisinya berada pada keadaan terapung. Jadi kapal selam itu punya cara kerja A dan B. A-nya adalah terapung, B-nya adalah melayang. Kapal selam kalau misalnya rusak atau tabrakan di dalam air, airnya masuk, terus nggak bisa diselamatkan, maka dia akan di posisi C, tenggelam. Itu atau paling contohnya kapal Titanic. Nah, yang pernah nonton filmnya, sekarang Titanic di posisi tenggelam. Tenggelam. Benar. Sebelum di posisi C, kira-kira dia di posisi mana dulu? Posisi B. Oh, masa dari A langsung C? Dia nggak di posisi B dulu? B, melayang. B. Iya dong, dia melayang dulu. Melayang setelah dia bertabrakan dengan gunung es ya. Nah, Hah? Tabrakan sama ketika apa? gunung es. Iya. Wah, berarti belum pernah Oh nonton iya. ini. Bukan cuma dengerin cerita, Bu. Ya. Nah, ketika dia berjalan normal, dia di posisi A. Nah, kok bisa sih, Bu? Kapal yang sebesar itu loh ya, sekuat Titanic, kapal selam. Kok kita ngapung? Padahal kan dari ini kapal selam. Dari iron itu apa? Besi, dari baja. Yang kalau dia, misalnya kita taruh di air, besi dan baja itu pasti di posisi C kalau kita masukkan di air. Lah kok bisa dia di posisi A, kapal segede gaban kayak gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari dengan hukum Archimedes. Oke? Archimedes. Yuk, bismillah. Nah, ini kemarin yang belum tersampaikan. Untuk hidrostatis, yang biasanya tahu, kalau di sini jarang ya, kalau orang-orang itu membangun rumah, terus rumahnya mau dibangun, masang tegel itu anak-anak. Nah, pas untuk masang tegel, Pak Tukang itu biasanya nanti pakai kayak gini, selang atau bejana berhubungan. Maksudnya, Bu? Nah, bejana ini ada beberapa istilahnya kayak gini, tabung keluaran untuk mengetahui ketinggian dari zat cair. Kalau misalnya tabungnya itu ditaruh datar seperti biasa, ini kalau masuk di dalamnya itu air, itu maka akan punya ketinggian yang sama. Nah, entah mau dimiringin ke kanan, mau dimiringin ke kiri, pasti ketinggiannya sama. Nah, ini adalah hukum pokok hidrostatis yang ada pada bejana. Oke? Itu kata kuncinya, kedudukan atau posisi yang sama terhadap permukaan. Bu, kalau kita masukkan ini, Bu, minyak di dalamnya gimana? Nah, ini akan berlaku pada beberapa keadaan. Ketika dia dimasukkan minyak, maka minyaknya nanti akan punya ketinggian yang berbeda. Kenapa? Balik lagi ke konsep massa jenis. Massa jenis minyak lebih rendah dibanding air. Nah, maka minyak akan di atas. Sementara air tadi itu akan punya ketinggian yang sama. Jadi seolah-olah minyak itu paling tinggi gitu. Oke? Nah, tapi dalam bejana keadaan tertutup, maka ketinggian airnya tidak akan sama. Kok bisa, Bu? Karena di dalamnya ini ada udara, ada rongga udara. Kalau kita cek nih, yang paling besar ini kan yang A nih. Iya. Rongga udara yang terbesar di A. B, C, D. Kira-kira kalau yang terbesar di A, yang terkecil di mana kira-kira? D. D akan sama dengan di B loh. Nah, berarti yang udaranya sedikit, sebenarnya udaranya sama ya, cuman besar kecilnya kolom tabung ini itu tuh beda-beda. Nah, akhirnya menunjukkan seakan-akan airnya itu punya ketinggian yang berbeda. Padahal yang berbeda itu adalah kolom udaranya tadi. Nah, ini kolom udara. Ya. Oke. Udah, itu aja dulu. Ini nggak banyak-banyak kok nanti. Kita masuk ke hukum Archimedes. Siapa yang tahu Pak Archimedes ini apa yang ditemukan sama orangnya kira-kira? Oke, ya. Apa? Ayo. Mahkota itu ditaruh di air, Bu. Mahkota taruh di air, masa?
Itu loh yang dia Kok bisa lupa? Eureka, Eureka, Eureka. Orangnya tuh ceritanya mandinya pakai Iya, bak air. Nah, dalam bak air dia tuh masuk, padahal airnya penuh. Pas dia masuk, loh, kok tumpah? Kok airnya tumpah? Loh, terus air tumpah itu apa? Aku akhirnya menemukan bahwa air yang tumpah itu adalah masaku ketika masuk ke dalam air. Nah, itu rumus yang beda dengan yang akan kita pelajari hari ini. Susah ya? Enggak kok, kalau dengerin insya Allah paham. Pokoknya pasang telinga, nanti ada recording, ini bisa diulang lagi. Ya. Oke, kita langsung aja ke poinnya. Kalau untuk hukum Pascal ini, tadi keadaan benda di dalam air itu akan mengalami 3 posisi anak-anak. Bendanya melayang, Mengapung. kelihatan nggak? Airnya belum kelihatan. Nih, bendanya melayang, tenggelam, dan juga terapung. Yuk kita amati dulu bedanya ketiganya di mana, Bu? Benda terapung, benda ini kalau dihukum Archimedes berarti harus berada pada sebuah zat cair. Nah, kondisinya di sini zat cair ini adalah air. Ketika benda itu terapung, maka WB itu berat benda, WB. Berat bendanya itu akan lebih ringan dibandingkan beratnya air atau gaya gini, Ibu ulangi aja. Gaya apung yang membuat dia bisa naik untuk benda ini itu jauh lebih besar dibandingkan berat benda. Ya, makanya bendanya terapung. Ya, ini agak susah, makanya tolong dipahami. Ibu ulangi, terapung itu ketika gaya apungnya lebih besar dibandingkan berat benda. Ya toh, kalau besar lebih yang terapung berarti dia naik ke atas. Gaya apung itu gaya yang membuat dia untuk supaya stay bahasa Inggris, untuk tetap berada di bagian atas, keluar dari zat cair, berada di permukaan zat cair. Ini terapung. Nah, ketika bendanya melayang, maka gaya apung itu akan sama besar dengan berat benda. FA sama dengan WB. Oh iya, Ibu tulis saja biar paham ini. Kalau yang ini FA lebih besar dari WB. W-nya kecil. WB tadi apa anak-anak? WB. WB berat, Bu. Berat benda. Kalau FA apa? Gaya apung. Gaya apung. Oke, pintar. Tadi untuk terapung, FA-nya bagaimana terhadap WB? FA lebih besar. FA-nya lebih besar dari WB. Gaya untuk membuat dia tetap di atas itu lebih besar daripada berat bendanya. Makanya dia terapung. Bu, ciri-ciri terapung itu gimana? Ada bagian benda yang berada di udara. Ini nih, bagian mana tuh berarti, Bu? Di sini. Atasnya. Nah, yes. Ini kebetulan separuh. Separuh dari bendanya itu berada di udara. Nah, itu adalah terapung. Bu, kalau misalnya bendanya cuma bagian atasnya tok, itu juga terapung nggak, Bu? Iya dong, tetap dong. Oke? Oke, sekarang tadi yang melayang. Melayang itu ketika FA-nya sama dengan WB. Gaya apungnya sama besar dengan berat benda ketika dalam air. Ini melayang di udara, di zat cair. Terakhir berarti kalau tenggelam apa kira-kira? Berat bendanya lebih besar daripada gaya apung. FA lebih kecil, itu juga boleh. WB lebih besar dibandingkan FA. Ya? Oke, nah WB lebih besar FA sama dengan WB untuk melayang. Untuk terapungnya, FA lebih besar dibandingkan WB. Nah, nih kebalikannya. Bu, emang FA sama WB itu apa? Kita nyarinya gimana? Nah, coba amati sebagian sini. FA itu apa sih, Bu? FA itu adalah selisih dari berat benda ketika di udara dikurangi
dengan selisih ketika berat benda ketika di dalam zat cair. Ayo, siapa yang pernah masuk ke kolam renang? Saya. Alhamdulillah. Kalian ngerasa nggak kalau ketika masuk terus renang gitu ya, renangnya tapi yang ini nyelam, renangnya yang masuk ke air, nggak yang epek cuman kocah gitu kan. Nah, pas misalnya kalau kalian berdiri aja wes masuk di dalam air, untuk jalan kalian ngerasa lebih ini nggak, lebih susah nggak? Iya. Iya. Nah, jalan lebih susah itu karena ada gaya gesek dengan bukan gaya gesek, ada tekanan dengan airnya. Tapi ngerasa nggak kalau udah masuk ke dalam air, kok nanti lama-lama bisa ngambang ya? Ya. Nggak pernah mikir. Nggak pernah ngambang. Nggak pernah bisa ngambang. Atau gini, Pernah. Alhamdulillah ada yang pernah. Kalau misalnya bawa tabung, nah kayaknya belum pernah. Menyelam itu ketika masuk, misal kemarin yang mau menyelamatkan pesawat terbang yang kemarin tabrakan. Kecelakaan tuh pesawat apa? Sriwijaya Air kan masuk ke dalam, jatuh di perairan kan? Iya. Terus gimana penyelamnya itu bisa mencari, mendeteksi adanya jenazah atau puing-puing? Penyelamnya harus gimana? Tabung air, tabung darah. Oksigen. Nah, jadi kan penyelamnya harus menyelam. Untuk menyelam dalam posisi yang lama, maka dia butuh tabung oksigen kan? Tahu nggak tabung oksigen itu ketika berada di kapal, itu beratnya sampai puluhan kilo. Tapi pas penyelamnya masuk ke air, Bisa. lah yuk, pertanyaannya, kok bisa di dalam air nggak capek gitu dibawa di punggung? Kok bisa orangnya tetap nyelam kayak gitu, gimana? Nah, ini berlaku prinsip dari hukum Archimedes. Benda kalau masuk ke dalam air itu cenderung lebih ringan ketika dibandingkan benda itu ketika berada di udara. Ibu ulangi, mana yang lebih ringan? Benda di dalam air atau benda ketika di udara? Dalam air. Dalam air. Ah, benar. Jadi benda di dalam air kenapa kok bisa lebih ringan? Karena tadi ada gaya apung yang bisa membuat benda itu untuk cenderung naik ke permukaan air. Ingat ya, di dalam zat cair ada gaya apung alias Fa. Fa ini maka adalah selisih benda ketika berat benda ketika di udara dikurangi berat benda ketika di mana? Di mana? Iya. Di air. Oke, ini yang pertama untuk gaya apung. Bu, ada hubungan nggak Bu gaya apung dengan berat benda tadi? Nah, di sini, pindah ke sini. Yuk. Fa itu akan sama dengan WF. Apa WF? Tadi yang pertama banget Ibu bilang. Pak Archimedes itu menemukan berat fluida yang dipindahkan. Alias kalau kita masuk ke air, loh, air itu terus kok naik Bu di kamar mandi? Atau kalian ini deh nanti percobaan di rumah. Kalian ambil mangkok isi air. Isi setengahnya. Habis itu tangan kalian masukkan ke mangkok. Kira-kira airnya tambah naik apa tambah turun? Tambah naik. Naik. Naik kan? Kok bisa tambah naik? Ya Bu, kan tangan kita dimasukin. Ya itu logika sederhananya. Nah, tapi kalau logika fisikanya itu ada zat cair yang dipindahkan. Nah, zat cair yang dipindahkan ini dikenal dengan WF alias berat fluida yang dipindahkan. Itu akan sama dengan Fa atau gaya apungnya. Nah, kalau dirincikan WF itu adalah rho GV. Nah, Ibu tulis di sini aja. WF tadi berat fluida yang dipindahkan. Yes. WF itu apa Bu? WF itu adalah dari rumus rho GV. Nah, tambah lagi Bu, tambah 3 sekarang. Iya. Nah, ketika persamaan ini dimasukkan ke sini, maka Fa adalah ya rho F dikali G dikali VBF. BF itu apa Bu?
di sini. Volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Udah, itu aja dulu. Ini emang harusnya susah ya? Enggak kok. Enggak, insya Allah enggak susah. Pokoknya pertama ini FA, WU, WA, 1. Terus yang kedua ini aja WF, Rho, GV. Oke? Bismillah, kita masuk ke soal sekarang. Nah, ini dia. Baca dulu dong. Semoga tidak susah. Berat Ayo, baca sebuah dulu dong. benda tadi yang ditimbang di udara adalah 500 Newton. Jika beratnya di air hanya 400 Newton, maka berapakah massa jenis benda tersebut? Gimana? Pusing apa enggak tuh? Gambarin. Ada benda. Benda ini kita taruh misalnya batu aja, wes. Jangan itu. Nah, batu ini ketika ditimbang, pakai timbangan, ini anggap timbangan ya. Ini beratnya adalah 500 Newton. Benda ini terus nanti masuk ke air. Nah, ketika ini dihitung pakai neraca pegas, ini menunjukkan beratnya itu menjadi 400 Newton. Loh, kok tambah ringan, Bu? Karena tadi toh, ketika masuk air, bendanya cenderung tambah ringan. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan massa jenis bendanya berapa? Bu, buat apa sih, Bu? Kita tuh harus tahu massa jenis. Apa Bu gunanya untuk hidup saya, Bu? Biasanya kita tarik yang kritis. Apa gunanya untuk saya, Bu? Siapa tahu nanti jadi engineer-nya Airbus atau Boeing. Nah, kepake deh ini nanti. Oke. Tanpa panjang lebar. Apa aja yang kita ketahui? Nah, Ibu udah tulisin di sini, biar nggak lama-lama. Pertama, kita dapatkan bahwa berat benda di udara. Nah, ini tadi, 500 Newton. Apa berarti 500 Newton, Bu? 500 Newton adalah, Ibu tuliskan WU, alias berat benda di udara. Oke, berapa anak-anak? 500 Newton. 500 Newton. Oke, kalau gitu 400 itu apa? 400 N itu? Berat di air. Kalau berat di udara WU, berarti berat di air apa? Simbolnya WC. Yes. WC. Oke, WC. WC, masuk WC. Cair. WC air. Berat benda di zat cair. Oke, di air juga boleh. 400 Newton. Nah, Bu, kok ini ada 1000 kilogram ini apa, Bu? Hah? Ayo apa tuh ya? Ini kalau kelas 7 kemarin masih ingat nggak sih? Rho massa jenis. Udah dipelajar belum? Ibu kan nggak ngajarkan kelas 7, Ibu lupa. Ibu ngajarin bahasa Inggris kemarin. Nah, 1000 ini adalah konstanta, anak-anak. Konstanta itu apa, Bu? Angka yang pasti nggak akan berubah-ubah. Kalaupun nggak diketahui di soal, harusnya kalian udah tahu. Apa itu, Bu? Ini adalah massa jenis air. Massa cair. Berarti kemarin gravitasi kamu? Iya, bener, sama kayak gravitasi. Kalau gravitasi, loh, apa ini? Kalau gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau ini Rho zat cair atau Rho air itu besarnya 1000 kg per meter pangkat 3. Udah ya dulu. Kalau mau nanti ada lagi yang 1 gram per cm pangkat 3. Udah. Yang kita pakai adalah yang satuan MKS-nya. Ya. Duh, Bu, apalagi MKS, Bu? Kelas 7 udah belajar pokoknya. Udah belajar. Oke, ini sudah kita ketahui 3 jenis, 3 informasi. Berat benda di udara, berat di zat cair, dan Rho zat cair. Pertanyaannya adalah mencari Rho benda, alias massa jenis bendanya itu berapa? Rho B. Ini berapa? D2. Sampai di sini siapa yang belum paham? Ayo tanyakan. Yang diem berarti nggak paham. Ayo siapa yang nggak paham? Sampai D2 aja. Ayo siapa yang nggak paham? Siapa? Yang lain mana? Yang lain Ibu ngomong apa sih dari tadi? Paham, Bu. Saya nggak paham. Nah, pokoknya masuk kelas disiplin aja itu udah luar biasa.
Nggak harus kok semuanya ahli IPA, ya. Paling nggak tahu cara berpikir, tahu cara gimana mencari D1, D2 aja, itu udah luar biasa. Oke? Next, yang mau lebih luar biasa kita lanjutkan. D3. Caranya gimana, Bu, kalau gitu mencari massa jenis bendanya? Nah, kita pakai persamaan yang ini, perbandingan. Berat benda di udara dengan berat benda di air. Berat benda di udara itu adalah WU tadi. Terus berat benda di air itu FA. Bu, FA tadi gimana, Bu? Nah, masih ingat gak tadi? Rho GV. EGV. Emang gue pikirin. Kurangi WC. Kalau itu kan, oke, itu nanti dulu aja. Ibu mau masukkan dulu persamaan. Persamaannya kalau mencari FA itu selain WU kurangi WC itu juga bisa yang tadi tuh. Rho G V. Ingat ya? Yes. Untuk WU juga itu pakai Rho G V. Tapi Rho-nya Rho untuk di udara, benda di udara, Rho VB. Yang FA itu Rho zat cair alias Rho C. Ya, mulai ngantuk. Nah, selebihnya G dan V, gravitasi kan sama, gravitasi sama. Volume bendanya nggak kita perhitungkan. Ya udah, kita coret. Akhirnya apa? Akhirnya cuman muncul ini, sama dengan kan. Di bawah aja. WU per FA itu sama dengan Rho B dibanding Rho C. Udah ini tok. Ini yang kepake. Ya Allah, Bu, rumusnya beda lagi. Iya, Ibu mau nantang kalian. Kalau cuman masukin angka sama rumus kan mudah. Kalau ini udah lebih aplikatif. Ya, anak-anak ya. Oke, next kita cari apa? WU-nya. WU-nya udah ada. WU-nya 500N. FA-nya udah ada belum? Kira-kira? Di D1 udah ada FA-nya belum? Belum. Ayo anak-anak. Belum ada toh? Nah, kalau belum ada gimana caranya? Tadi yang disebutkan sama kalian. Yes, yakni untuk mencari mencari FA adalah W di udara dikurangi W di zat cair. Kita masukkan angkanya. 500 kurangi 400 ketemu 100 Newton. Yes, itu untuk FA. Berarti bisa kita masukkan, Bu. Iya dong. Jadi 100 Newton sama dengan FA. Iya, FA-nya udah ketemu 100 Newton. Kita masukkan di sini 100. WU-nya tadi berapa, Bu? WU-nya berapa? 500. Oke. Lalu, Rho B kan yang dicari. Rho ketika benda Rho benda atau massa jenis bendanya itu dicari. Nah, terakhir Rho C, Rho zat cair. Tadi berapa besarnya konstantanya? Angkanya tetap berapa anak-anak? 1000 kayaknya. 1000. Pinter. Udah, gimana cara mengerjakan, Bu? Ini udah pernah Ibu ajarin nggak sih? Kali silang, kali silang. Oh, kali silang. 500 kali 1000, habis itu dibagi 100. Pinter. Sip. Berarti kita tulis ya, Ibu yang fasilitasi teman-teman yang belum aja. Berarti 100. Loh, kok gini? Kok gede jadinya? Oh, ini. Loh. Sabar ya. 100. Oh ya Allah, ini. 100 Rho B sama dengan 500 dikali 1000. Habis itu Rho B-nya adalah 500 dikali 1000 dibagi 100. Coret-coret angkanya. Ada 02 di bawah. Coret 02 jadi di atas coret. Iya, jawabannya adalah 5.000 satuan dari massa jenis kilogram per meter pangkat.
Dah, silahkan. Ibu yakin pasti ada yang nggak paham. Bertanya, ayo bertanya. SS dulu, Bu. Silahkan bertanya. Ayo tanyakan. Jangan pada rumput yang bergoyang, pada diri sendiri. Apa yang tidak saya pahami? Apakah bisa dipahami? Iya, Bu. Yang mana yang bingung? Muka-mukanya muka ngantuk semua ini. Nah, gimana mau masuk kepala? Ayo, boy, gimana? Ya udah nanti pokoknya cek lagi recording ini, tanyakan. Ayolah anak-anak, ibu berjuang, Ya. kalian juga harus berjuang ya. Kita berjuang itu tentang saling, Cia. Bukan yang paling, Cia lagi. Bisa dilanjut? Mau SS dulu, Bu. Lihat. Oke, ini nanti ibu recording kok, recordingnya nanti ibu taruh di YouTube. Oke, Bu. Oke? Oke, Bu. Oke. 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 Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Bukan, masih pada ngantuk ya. Oke, yang kedua coba. Soalnya bacain dong. Yang kedua, sebuah gabus dimasukkan ke dalam air ternyata 75 volt. Gabus tertutup dalam air, maka massa jenis gabus adalah Yes. Sekarang ada sebuah gabus. Gabus ini kita taruh, kita celupkan ke air. Gini banget sih. Nah, gabus itu logikanya gimana? Dia melayang, terapung, apa tenggelam? melayang. Kalau melayang berarti masuk ke air semua. Terapung. Terapung dong. Terapung. Di situ keterangannya sepertiga. Oh, kok tahu sepertiga, Bu? Iya, 75% itu kan sama dengan Di bawah sebagian sepertiga. Seperempat. Sorry. Iya, seperempat, bukan. Seperempatnya. Sorry, 3/4. Jadi salah juga sih. 3/4 dari bagian gabus itu masuk ke air. Nah, berarti sisanya berapa nih yang nggak di air? 25%. 25% alias 1/4 1/4. dari bagiannya itu ada di udara. Alias yang nggak kena air, yang nggak basah. Nah, berarti kondisinya adalah Apung. Yes. Ingat konsep terapung tadi ketika FA jauh lebih besar daripada WB. Nah, kalau yang ini ingat nih. Oke, sip. Bu, kita disuruh nyari apa, Bu? Massa jenis gabus. Oke, kita tulis dulu D1, D2-nya. Apa D1-nya? Ayo bantu Ibu dong. PC Ayo Isi 1 gram. Apa? Loh, itu udah ada di situ. Ayo, sendiri-sendiri. Apa yang diketahui? Ayo. 75%. Apa 75% itu? Volume gabus. Volume gabus di bawah air. Yes. Jadi, volume dari itu harusnya bukan volume C nih. Salah kan? Nah, ini harusnya volume dari benda. Typo. Ya, banyak typonya ini. Oke, Ibu ulangi aja gini. Ya, ini gabusnya. Gabus ini punya volume, ya toh? Gabus ini punya volume. Volume kita sebut volume B, alias volume gabus. Jangan volume B, VG aja deh, volume gabus. VG adalah volume gabus. Gabus ini diketahui kalau 3/4 alias 75%-nya ini berada di dalam air. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwasanya untuk volume gabus di dalam air ini, VG ini adalah 0,75. 0,75. Yes. Ya, tuliskan 3/4 juga nggak apa-apa. 3/4 atau 0,75 dari
Kok VG sih? Jangan terus VG. Bentar ya. Oke. Ayo perhatikan lagi, Ibu ulangi. Kalian nggak fokus, Ibu jadi nggak fokus juga sih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benda tadi kita disebut dengan gabus. Oke? Gabus ini punya volume. Oke. Kita sebut volume totalnya itu adalah VB, anak-anak. Volume gabus Ya, ini berarti ada dua jenis. Volume yang ada di udara sama volume yang berada atau terendam di air. Ya. Volume yang di udara kita sebut dengan VU. Volume di udara. Volume gabus di udara. Terus volume gabus yang di air kita sebut VG. VG aja. Volume di udara berapa, Bu? Volume di udara itu adalah 1/4-nya alias 25%. Berarti 25. Aduh, nilai syun. Bentar. Oke. Alias 0,25 VB. VB itu tadi apa, Bu? Tadi loh volume gabus. Artinya ada 1/4 dari volume gabus yang ada di udara. Sisanya yang ada di soal tadi sebanyak 3/4 atau 75% atau 0,75 itu yang masuk ke air. Maka bisa kita tuliskan volume gabus ketika berada di dalam air VG itu adalah 0,75 VB. Nah, ini pasti yang bikin bingung. Iya, karena kita hitung yang cuman tercelup ke airnya aja. Oke. Ya? Dapatnya dari mana, Bu? Dari yang ini tadi. Volume yang dicari atau yang digunakan adalah volume gabus yang tercelup ke dalam air alias VG. Ya? Oke? Oke. Bismillah. Ya, sudah 1. Nah, kalau begitu, Bu, apalagi yang diketahui? Ini kayak konstanta tadi, Ibu udah sebutin di awal. Ini salah. Iya, 1000. Nah, 1000 kalau 1000 kilogram. 1000 kan kilogram. Nah, Iya, kalau diubah jadi 1 gram. Yang dipakai yang 1 gram. Kenapa, Bu, 1 gram? Nggak usah nanti pusing gitu. Udah pakai aja yang 1 gram. Nah, kita pakai yang mana, Bu, persamaannya? Persamaannya yang digunakan adalah yang ini. Yang ini. Iya. Gimana ketika benda itu terapung, itu akan memiliki perbandingan. Perbandingannya adalah gini. FA ketika gaya itu benda di udara, jangan. WU ketika berat benda di udara sama dengan FA. Ya udah, tadi kan ingat ya, rho GV. Akhirnya rho kali G kali V. Kok merah nanti nggak kelihatan. Nah, ini. Rho, itu ada yang nonton ya? Iya, bersama. Dua-duanya rho GV. Bedanya di mana, Bu? Pertama, rho-nya yang kalau di udara berarti tadi rho benda. Kalau di air, rho zat cair. Gravitasinya sama, Bu? Iya, gravitasinya sama, nggak usah dipakai. V-nya gimana, Bu? Nah, tadi V-nya yang diketahui. Kalau di udara berarti V dari gabus alias VB.
Kalau ketika di dalam air, maka jadi VG. Oke? Oke, bismillah. Bismillah, pahamkan ya Allah, pahamkan. Tadi udah Ibu ganti VG loh ya. Oke, kalau gitu kita masukkan angka-angkanya. Yuk, berapa rho B? Rho benda? Nggak ada. Yang dicari. Rho B. VB-nya berapa? Nah, VB-nya yang di sini tadi. Kita kan nggak tahu ya, makanya kita pakai konstanta. Kita biarkan VB-nya adalah ya VB. Ya. Rho air, kita pakai 1 tadi. Sementara rho G tadi ini adalah 0,75 VB. Oke, masukkan angkanya. Gimana cara masukkan, Bu? Ya sama. Tinggal dikali nanti. Oke. Ini kan ada tuh sama-sama VB sama-sama VB. Ya udah coret. Berarti tersisa rho benda itu adalah 1 dikali 0,75 alias 0,75 gram per sentimeter pangkat 3. Itu jawabannya. Ayo, siapa yang nonton sinetron? Siapa yang nonton video? Ayo. Fokus. Saya jarang Siapa yang nggak paham? Siapa yang nggak paham? Ya Allah, ada yang sampai ketiduran loh, ya Allah. Ayo, siapa yang nggak paham? Tanya. Iya, hukum Archimedes ini agak-agak. Insya Allah nanti soalnya nggak akan jauh-jauh dari soal-soal yang Ibu kasih kok. Paling angkanya Ibu ganti aja. Ya, angkanya Ibu ganti. Pokoknya kalau mendengarkan hari ini, saya mau screenshot Bu, tapi kan nanti ada videonya. Nanti ada recordingnya. Iya, pokoknya wajib untuk meninggalkan jejak di recording. Ini baru hukum Archimedes. Yeay, alhamdulillah kita selesai Archimedesnya. Kita lanjutin yang hukum Pascal. Oh, Pascal ini lebih gampang, super gampang, super duper. Siapa yang pernah cuci mobil? Siapa yang pernah naruh mobilnya di bengkel, tapi bengkelnya yang naik ke atas itu loh, naik ke atas. Atau siapa yang pernah ganti ban mobil? Kalau ganti ban mobil biasanya pakai alat apa kira-kira? Alat itu, Bu, yang apa nama alatnya? Nggak tahu. Derek. Hah? Derek? Mobilnya diderek? Masa? Iya, dongkrak hidrolik. Iya, pakai dongkrak. Dongkrak itu gimana ya? Mendongkrak, Bu. Dongkraknya gimana? Jadi kita taruh alatnya, terus kita tekan-tekan gitu toh. Nah, ketika tekan, loh, mobilnya bisa keangkat loh, guys. Padahal sekecil itu alatnya loh. Kok bisa? Caranya gimana? Kok bisa naik? Nah, mesin hidrolik juga kok bisa ngangkat benda yang sebegitu berat. Lalu cuman kita taruh gayanya, klik. Apa sih, Bu? Klik kayak jelas. Oke, intinya hukum Pascal itu dengan gaya yang sesedikit mungkin kita bisa mengangkat benda yang mau seberat apa. Ya. Oke, Ibu taruh ke sini aja. Ini adalah persamaannya, anak-anak. Coba, apa tuh di situ? Apa tuh di situ? P1 sama dengan P2. Iya, tekanan dari ini ada 2 sistem ya di hidrolik itu. Hidrolik itu punya 2 sistem. Hidrolik. Kita sebut sistem 1 dan sistem 2. Di sistem 1, nah sama kayak persamaan dari gaya untuk zat padat. Nanti kita berikan gaya, kita berikan F, maka ada luas permukaan benda yang terpindahkan. Nah, di dalamnya ini ada zat cair. Zat cair yang kita tekan ke sini maka akan berpindah, ya toh, mengalir ke sisi satunya. Nah, ketika sisi satunya ini kalau kita tekan ke sini, maka airnya yang di sini akan gimana kira-kira? Akan gimana?
Nambah atau malah turun? Naik atau turun? Menambah. Naik. Iya, nambah Naik. naik. Bener. Artinya, ini udah gaya yang kita kasih ke sini untuk bisa mengangkat benda yang ada di sistem 2. Nah, persamaannya adalah P1 sama dengan P2. Tekanan pada sistem 1 akan sama dengan tekanan yang berlaku pada sistem 2. Nah, tekanan kemarin kan tadi. Gimana sih, Bu? Tekanan zat padat kan F per A. Ya udah, P1 itu F1 per A1, sementara P2 itu F2 per A2. Udah, sesimpel itu. F-nya apa F-nya? F adalah gaya pada penampang 1 atau gaya pada sistem 1. Nah, ini dikasih gaya. Kalau misalnya itu kita kasih, kita taruh tangan kita. Ini jangan-jangan dengerin musik ya. Terus suara ibu di mute ini kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, ibu suudzon sama kalian. Ayo bisa dilanjut. Sistemnya F1 A1 sama dengan F2 A2. Bu, langsung soal aja, Bu, biar saya paham. Oke, tancap gas. Coba bacain sekarang yang perempuan. Ayo, apa nih? Bacain dong. Kelihatan nggak? Mesin pengangkat mobil hidrolik pada gambar di atas memiliki penyisap masing-masing dengan luas A1 sama dengan 15 cm pangkat 2 dan A2 sama dengan 600 cm pangkat 2 apabila pada penyisap kecil diberi gaya F1 sebesar 500 N, maka berat beban yang dapat diangkat adalah berapa dong jadinya? Nah, seperti biasa, D1. Bantu dong yang ciwi-ciwi, D1-nya apa yang diketahui? Yang ciwi-ciwi. Ini tadi ada 15 cm. Itu udah ada tuh. A1 sama dengan 15 cm pangkat 2. Terus apalagi yang diketahui? A2 sama dengan 600. A2 600 cm pangkat 2. Ada lagi nggak yang diketahui? F1. Yes. 500. F1 sebesar 500 Newton. Lalu yang dicari apa? Berat beban yang Yang dicari apa? Berat beban yang dapat diangkat. Kalau gitu apa? Yang di sini kan berat bebannya tadi. Ingat kemarin ya, F itu sama dengan W. Gaya sama dengan tadi di awal juga udah Ibu tunjukin. Gaya itu apungkah, gaya angkatkah itu sama dengan berat bendanya juga. Berat benda itu juga gaya. Jadi F itu sama dengan W. Nah, berarti berat beban yang dapat diangkat berarti kita tulis di sini F2. Nah, di sistem kita tuliskan F2. Oke, kalau begitu bagaimana D3-nya? Ayo, tadi sistemnya apa? F1 sama dengan kok F sih? P. Sorry. P1 sama dengan P2. Sistemnya P1 sama dengan P2. Oke, terus masukin P itu apa rumus P? F1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bagus. Masukkan lagi yuk. Berapa F1-nya? F1-nya 500 Newton. Satunya 500 Newton. Terus A1-nya berapa? 15 cm pangkat 2. 15. Wait guys. Bukannya Newton itu harusnya ini kita ubah ke meter ya Bu ya? Bukannya satuannya harusnya meter. Nah ini khusus nih kalau untuk hukum Pascal, ketika sama-sama dua-duanya ini sudah sama-sama sentimeter, nggak usah kita rubah. Padahal nih sebenarnya kalau misalnya yang benar ini harus diubah dulu ke meter dua-duanya. Nah itu tambah pusing nanti kalian. Asalkan dua-dua baik A1 dan A2 itu satuannya sama, misalnya sama-sama senti, sama-sama meter, sama-sama hektar. Nah,
Itu nggak usah kita rubah. Langsung kita masukkan angkanya. Udah bagus, sudah pinter. Tadi F2 yang kita cari ya. A2-nya berapa kalau gitu? A2-nya 600. A2-nya 600. 600. Oke, berapa nih jadinya kalau kayak gini nih? 500 kali 600 bagi 12. Kali silang dulu, coba kali silang dulu. Apa kali apa nih jadinya? 15 kali Kali 15. F2, bener. Terus satu lagi apa? Dengan 500 kali 600. Pinter. Kok jadi merah? Ya udahlah. Kalau gitu F2-nya berapa? F2-nya 500 kali 600 bagi 15. 500 kali 600. Dibagi Bagi 15. 15. Oke, berapa nih? 60 bagi 15. Ada yang tahu nggak? 15 kali berapa dapat 60? 4. 4. Yes, 4. Kita coret. 40. 4. Berarti 40 kali 500. 4 kali 5 kali 4 berapa? 2000. 20. 20 tambah 0, 1, 2, 3. 20.000. Masa? Nah, 20.000. 20.000 Newton. Lebih mudah mana? Newton atau Newton? Archimedes atau Pascal? Pascal, Bu. Easy banget, Bu. Pascal. Easy peasy lemon squeezy. Banyakin Ya. soal Pascal aja, Bu. Dua-duanya Soalnya Pascal dong. semua, Bu. Iya, Bu. Aduh, hai. Ini ada lagi Pascal sebenarnya. semua aja dong. Insya Allah. Kita cek aja nanti. Kelihatan nggak di layar? Belum. Halo? Udah. Oke. Ya, sekarang udah. Udah, Bu. Kalau tadi hidrolik untuk benda yang memiliki penampang atau yang ada kaitannya dengan zat padat. Nah, sekarang ada nih ketika antar dua sistem tapi untuk zat cair yang dipindahkan. Kalau tadi kan di sini ada benda. Kalau ini zat cair. Nah, prinsipnya sama dengan yang Pascal. Sistem A atau sistem kita pakai sistem A aja, ini sistem B. Sistem A, sistem B. Sistem A akan sama dengan sistem B. Tapi yang dipakai bukan zat padat, melainkan zat cair. Jadi kalau dituliskan, ya jangan merah. Ingat rumus hidrostatis zat cair apa tadi di awal banget? Rogoh, ya kan? Dua-duanya pakai rogoh. Bedanya di mana, Bu? Ini rho-nya rho A, ini juga rho A. H-nya HA, ini HB. HA tuh mana, Bu? HA yang di sini. Ini HA. Zat cair, ketinggian zat cair. Terus berapa ketinggian B-nya? Ketinggian B yang ini. Ini AB. Ibu kasih contoh soal. Contoh soalnya di sini aja. Ibu gambarkan sebuah selang. Tuh kan ada yang nonton film kayaknya. Oke, ini misalnya minyak. Minyak ini punya ketinggian setinggi. Kalau merah kelihatan nggak sih di situ dah? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Nggak terlalu kelihatan. Iya, makanya kalian infoin ya ke Ibu ya. Merah yang terang. Kuning. Kuning aja, Bu. Kuning aja, ya udah. Kuning aja deh. Ibu kebiasaan merah nih. Ini HA. Oke. HA ini punya ketinggian misal 50 cm. Yang di sini berarti HB ya. Nah, rho dari benda A, rho A itu sebesar 0,5 gram per centimeter pangkat 3. Ini rho A ini zatnya adalah minyak kan tadi? Sementara yang di sini ini ada air. Kita taruh rho B. Ini pusing nggak ya? Ini jadi rho B aja deh kalian, buat kalian.
Bentar. Oke. Ini rho B. Ini HB. Iya, Ibu kaget. Adik siapa ini? Adik siapa ini, Bu? Nggak apa-apa. Adiknya mau ikut belajar. Oke ya, Ibu ulangi. Di sistem ini terdapat informasi ini nih. Ada minyak. Minyaknya ini kita taruh sistem B. Dan juga di sini ada air. Kita taruh sistem A. Di sistem B, ini memiliki informasi. Pertama, HB. Ketinggian dari minyaknya sebesar 50 cm. Lalu diketahui rho Hilang. kok gelap. Bentar. Ayo, oke. Lalu diketahui juga bahwasanya rho dari minyak, minyak tadi kita taruh sistem A ya, sistem B ya. Rho minyak adalah 0,5. Oke? Nah, lalu berapa rho air? Rho air tadi udah diketahui loh. Berapa rho A? Rho air? Konstanta air. Oh ya, 1000. Gram. 1000 kalau kilo, kalau gram? 1. Ya, Sip. 3. Ini D1. D2-nya cari berapa ketinggian dari air yang dipindahkan. Nah, berapa nih ketinggian airnya? Berarti apa yang kita lakukan? D3, sistemnya. Sistem dari hukum Pascal yang kedua ini adalah sama. Rho A sama dengan rho B. Tetapi yang digunakan adalah rho goh. Oke? Rho goh. Rho yang di sistem A, H yang ada di sistem A. Rho yang di sistem B, H yang ada di sistem B. G-nya sama, coret. Coret semua. Yoi. Coret. Tersisa apa? Tersisa rho A, H, A. Rho B, H, B. Masukkan angkanya. Masukkan rho A berapa? Rho A tadi 50. Rho air. 1. HA berapa HA? HA 50 cm. HA lagi Yang dicari. Hati-hati. Rho B-nya berapa? 0,5 HB-nya berapa? H-nya 50 cm. 50 cm. Oke, berarti 1 kali HA ya HA itu sendiri dong. 0,5 kali 50. 25. Karena tadi satuannya senti, maka kita tulis sentimeter. Selesai. Tamat. Ayo, sekarang siapa yang ingin bertanya? Gak ngerti kok. Yang mana yang nggak ngerti? Itu kan nggak koma saya ngerti. Oh. Bukan nggak ngerti. Itu salah, Bu.